Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi ya ke podcast Koprumnas ya, saudara-saudaraku se-Indonesia Raya. Balik lagi sama saya, host Anda Liza Fazira. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa keren banget nih pemirsa. Kita akan wawancarai ibu-ibu militan yang super keren ya. Baru bergabung sama Koprumnas tapi omsetnya mantap lah. Pokoknya cuannya udah luar biasa ya. Kita akan wawancarai seorang ibu rumah tangga yang sudah bergabung sama Koprumnas dan juga saat ini menjadi cabangnya kita. Nah, kita langsung sambut aja ya tanpa basa-basi lagi nih. Alhamdulillah telah ada di tengah-tengah kita Ibu Puji, terkenalnya di sini ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Udah ini ya Bu ya, semangat banget gak nih Bu? Kalau ngomongin semangat masih kalah saya. Oh gitu, enggak Bu, udah kan Ibu udah luar biasa, udah terkenal banget loh pemirsa di Koprumnas. Kayaknya kalau saya bilang Bu Puji gitu, nggak ada yang nggak kenal Bu. Subhanallah, nggak kayak gitu juga kali Mbak. Masih banyak nih teman-teman di sini gitu. yang senior-senior itu yang saya kalau ngiri ya benar-benar ngiri sama mereka di usia 65 tahun, 60 tahun, 70 tahun lebih dari saya semangatnya Mbak. Aduh, Masya Allah. Ibu cerita-cerita dong Bu, awal bergabung sama Koprumnas tuh gimana sih Bu awalnya? Aduh sedih. Gak punya duit Mbak, ya Allah. Jadi awal lebaran kemarin itu 1 Syawal ya, 14 berapa tuh kemarin, saya dibaca status WA temen ya, Ibu Muli yang luar biasa. Dia pasang DP di situ, dia kasih undangan bahwa ada rumah tanpa DP. Saat itu saya lagi mau kehilangan rumah gitu. Oh ya Allah, nggak ada uang, terus lagi emang di posisi yang emang nggak tahu mau ngapain gitu. Tiba-tiba bilang ke suami, nih Bi aku dapet ini nih dari Bu Muli, kita datang, terus aku bertiga waktu itu sama suami sama anak, nggak punya duit Mbak waktu itu, datang aja dulu. Yang aku adalah, masa sih aku nggak punya rumah, ini ada peluang nih punya rumah, nggak pakai DP, nggak pakai booking fee, nggak pakai denda, nggak pakai riba, menarik banget buat aku saat itu. Yaitu yang membuat aku sampai ke sini. Nah, aku terima kasih banget sama Bu Muli yang udah menginformasikan, memperkenalkan aku sama Koprumnas yang hari ini alhamdulillah nggak bisa dibohongin ya Mbak. Punya uang itu percaya dirinya tinggi. Ya. Tapi bukan hal mudah sih melalui itu semua gitu. Nah, aku datang ke Koprumnas itu punya uang boleh dibilang 20.000, sama suamiku pegang 50.000. Udah tuh. Gimana caranya ya 800.000 saya bisa punya rumah. Gitu. Saya cari pinjam-pinjaman tuh. Ya Allah. Saya pikir itu kecil kok. Karena sebelumnya emang kita ada kendaraan, terus ada rumah, ada uang, ada tabungan, tapi kemudian nggak ada gitu ya. Terus aku juga pernah kerja, terus pernah ngerasain punya uang sendiri gitu kan. Tiba-tiba selama 3 tahun itu aku bener-bener nggak punya income. Sempat buka bimba juga, karena emang aku nggak bisa diem. Aslinya emang ibu-ibu militan banget loh pemirsa. Aku intinya berani nyoba aja sih Mbak Liza. Terus karena emang satu badan tuh kalau nggak gerak sakit ya. Gitu. Tapi di satu sisi paham bahwa memang tugas aku adalah mengurus anakku dan suamiku gitu. Latar belakang Ibu apa sih Bu sebelum bergabung di Koprumnas? Sebelumnya aku 19 tahun itu bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Depok. Masya Allah sebagai ya pemirsa. Administrasi. Mantap. 2019 pas banget awal pandemi aku memutuskan resign untuk anakku. Tapi di perjalanan ya di luar dugaan aku buka bimba dan ternyata nggak boleh buka kan. Oh iya pandemi ya Bu ya, semuanya tutup. Murid mah banyak yang mau daftar ada, nggak bisa direm, tapi memang kondisi nggak bisa kita buka. Nah akhirnya mau nggak mau aku terima keadaan. Tapi bukan berarti aku diem aja gitu. Ya aku nikmatin sih ngurus anakku. Seneng sih bareng anak di rumah. Tapi nggak bisa dipungkirin ya kita bisa gerak. Ibu-ibu militan lah nggak ya. punya duit gitu kan. Punya duit. Aduh nggak bisa nih gitu kan. Walaupun emang masih ada suami, beruntung aku syukuri itu saat itu adalah aku punya suami, punya anak-anak yang sehat. Alhamdulillah ya pemirsa ya. Kesehatan aku
yang aku syukuri saat itu, Mbak Lisa. Ya, Tapi gitu. sebelumnya berarti ibu udah ada rumah, Bu? Sudah pernah ada rumah. Nah, itu ya sedikit berbagi nih. Iya. Aku 2014 itu ambil rumah dengan DP 44 juta saat itu ya. Terus kemudian keluar-keluar selesai di 65 juta. Terus kemudian di setiap bulannya 3.500.000. Tinggal 5 tahun lagi mau aku selesaikan. Pandemi, nggak ada uang, aku nggak bisa bayar. Subhanallah, dan harus aku relakan, dilepas gitu kan. Dijual cepat lah daripada disita. Nah, jadi masa sih aku nggak bisa punya rumah lagi, sedih banget. Sampai akhirnya takut untuk bermimpi punya rumah. Sampai Ya udah sudahlah. sampai di tahap itu, Bu? Sampai di tahap itu yang nggak berani lah, udahlah. Daripada aku harus setiap hari di Uber tagihan rumah gitu ya. Dan posisi saat itu 3.500.000 itu lumayan gede kalau untuk posisi kita udah nggak kerja, terus kita nggak ada income, itu berat banget. Nah, itu sih Mbak Lisa. Sampai kendaraan juga sekarang Kendaraan juga waktu itu direlakan, Bu. Ya Allah. tinggal 2 tahun lagi lah ya, dan aku harus relakan. Ya sudah, dihantar dengan baik gitu kan. Terus kondisi kita emang apa ya, ya sudahlah gitu. Semua kenikmatan yang pernah kita rasa itu dengan terpaksa dan harus kita relakan. Ya sudahlah gitu, yang penting kita sekarang hidup. Selagi masih hidup, masa sih Allah nggak kasih jalan gitu, Mbak. Iya, betul. Aku berprinsip kayak gitu sampai akhirnya aku dipertemukan dengan Koprumnas, dan kemudian aku masuk di sini nekat gitu ya. Yang aku lihat di situ peluangnya gitu. Aku nggak punya latar belakang developer, properti, nggak. Sama sekali. Sempat dilarang ya enggak sih, Bu, sama suami gitu? Sempet sih, maksudnya capek gitu lah, ngutang lagi gitu ya. Cuman aku bilang, aku meyakinkan ke suamiku, aku bilang gini, aku mau bayar pakai komisi. Di sini juga nggak ada sita, dan kalaupun aku besoknya nggak bisa bayar, aku juga nggak kena denda. Tapi aku tidak berpikir ke sana, aku berpikir bahkan setahun rumah kita bisa kita tempati. Masya Allah, Gitu. pemirsa. Ya, aku ngambil cicilan yang paling minim 800 suka-suka. Kenapa? Suka-suka di sini tuh bukan ini, Mbak Liza, bukan yang mau dilamain gitu. Oh gitu. Aku mau percepat karena patokanku di 40%. Oh. Uang masuk aku mau tempatin. Nah, kenapa? Aku mau ambil peluangnya gitu. Sampai akhirnya ibu memutuskan menjadi cabang loh, Bu. Kan tadi katanya datang ke sini ya, nggak ada uang gitu ya, Bu ya. Nggak Ya punya Allah, duit, iya. gitu ya. Ya, saya sempat ya pemirsa, kemarin kita ada acara seminar ya, Bu ya. Yes. Itu ya Allah, ibunya luar biasa banget, makanya kita undang nih ya pemirsa ya di podcast kali ini. Luar biasa semangatnya sampai akhirnya menjadi cabang. Kan ada uang ya, Bu? Iya. 10 juta itu gimana tuh, Bu, ceritanya? Dalam 1 bulan 3 minggu, Ya. di minggu pertama saya harus mengambil keputusan satu, saya harus ambil unitnya. Kenapa? Di Koprumnas itu dijelaskan di awal gak boleh kita jualan rumah nggak punya rumah. Kan jarang-jarang ya di luar sana tuh ada yang jual mobil nggak punya mobil, jual rumah nggak punya rumah. banyak. Di Koprumnas itu nggak boleh, jual rumah harus punya duit. Ah, ngeri nggak sih? Itu otak otak saya langsung, wah ini tuh peluang gitu. Gimana caranya? Saya ngambil unit. Nah, pas setelah ngambil unit, nggak begitu mudah, Bu. Saya juga bukan orang yang cepat Percaya sama orang karena udah banyak ditipu. Udah banyak ditipu ya. Sering, Bu? Sering. Oh, ya Allah. Jadi udah di titik nggak percaya sama orang kalau boleh dibilang ya. Oh, Nah, ya jadi pertama saya dapat materi itu, saya langsung tanya banyak. Di mana tuh lokasinya gitu. Terus benar nggak tuh ada rumahnya gitu. Nah, saya tapi tidak banyak ngomongan kayak di luar sana. Saya mau survei. Langsung Nah, tuh, Bu. Jadi pas abis kasih materi pertama, Iya. besoknya saya diajak survei sama Bu Muli. Bu Muli nggak mau kali banyak kasih jawaban ke saya, bawa aja deh. Orangnya mah tipenya tipe bukti gitu kan ya. Gitu. Manusiawi kan, manusia Iya, itu kan betul. kadang hampir orang Indonesia itu pasti ngelihatnya bukti. Pasti, Nah, Bu. saya salah satu orang yang harus membuktikan. Kenapa saya meyakini ketika saya memutuskan untuk mengambil rumah, banyak uang, bebas hutang, pasti teman-teman saya banyak banget yang nggak punya DP, yang nggak punya rumah, yang nggak punya pekerjaan tetap, yang banyak hutang. Teman saya banyak, Mbak. Jadi saya mikirnya ke sana. Jadi ketika saya nanti selesai hutangnya, punya rumah, banyak duit, otomatis teman-teman saya ajak.
Mantap. Gitu. Nah, adalah syaratnya saya harus buktikan. Ya, gitu. betul. Saya pertama survei ke lokasi Cibitung. Yes. Mungkin kalau seandainya orang lihat Cibitung saat itu, ya sawah, ada padinya. Saya tidak. Apa tuh Bu yang Gila, 20 hektar. Ini keren gitu. Dan di samping kanan kiri itu perumahan bagus. Iya, betul Yang pemirsa. Kita harga waktu itu ditawarkan ke saya 250 juta ya. Betul. Terus di sekitarnya itu sekitar 400-500 juta. Ya, di posisi yang sama ya nggak sih, Di posisi yang sama. Jadi saya nggak ngelihat waktu itu masih sawah. Betul. Yang saya lihat adalah 20 hektar dan itu EMB sedang pengurusan, gila. Iya. Nah, di situ saya habis dari situ saya ada di mana lagi nih lokasi. Nah, Oh, Ibu survei lagi ke lokasi yang lain? survei. Mantap. Tapi sebelum survei saya memutuskan, setelah itu saya meyakini bahwa saya besoknya langsung ambil unit, langsung ambil unit. Terus setelah saya ngambil unit, saya pasanglah status. Nah, pas pasang status yang terjadi adalah, teman saya 2 mau ngambil. Oh gila, saya harus ini nih, masya Allah gitu. Namanya maaf ya, Nggak apa-apa, Bu. ya gitu ya. Santai kita. Maaf nih, saya langsung bilang nggak bisa nih, saya harus ambil peluangnya. Kenapa? Saya cuma ngomong sekali aja, ini teman udah 2 mau gabung gitu ya. Jadi power of bisnisnya nggak ini ya pemirsa ya. Sebenarnya apa ya? Karena keadaan kali Mbak Liza. Oh gitu. Ibu. Karena keadaan tadi nggak punya duit, nggak punya rumah, dan saya suka uang gitu. Iya, kita semua suka. Saya juga suka. Kalau bahasanya Bu Putri itu suka uang ya, saya Iya. suka uang. Kenapa? Kita mau bantu orang, kita mau kasih Iya, orang betul. tua. Saya orangnya ibahan. Ngelihat orang nggak punya duit itu rasanya, Pengen ngasih aduh gitu ya Bu, Allah, pengen ngasih, tapi kalau nggak punya, Iya, rasanya betul. sakit banget gitu. Nah, itu sih motivasi saya langsung ambil peluangnya. Ambil. Dan saya tipe orang kalau suami itu masih bilang kan gini, masuk dulu deh 1 bulan, kita nggak usah mikirin macem-macem gitu ya. Gak bisa, peluang itu 1 menit aja hilang. Betul. Saya bilang kayak gitu kan. Sampai akhirnya ada komisi, terus closing, 1 demi 1 unit berdatangan teman-teman gitu, dan rasa akhirnya merasakan punya uang lagi, alhamdulillah, bisa bantu orang tua. Yang di otak saya pertama anak sama orang tua dulu ya. Iya. Habis itu baru ke teman-teman saya banyak nih yang nggak punya rumah, terus banyak hutang, punya uang, terus yang dia nggak punya gaji, yang hari ini hampir seluruh Indonesia, warga negara Indonesia itu menjerit, Betul Ibu. nggak ada income. Bukan saya aja ternyata, saya tengok kanan tengok kiri, tetangga, sebenarnya lu doang tuh, lu aja yang baru kelihatan aibnya. Gue juga nih gaji dipotong setengah, istri dipotong setengah, rumah masih sekian tahun, mobil masih sekian tahun. Kalau lu ibarat kata tuh, kasar katanya nih teman saya bilang, apa ya lu yang diliatinnya, gue yang enggaknya gitu. Yang belum kelihatan lah ya pemirsa, padahal kita semua se-Indonesia Raya menjerit ya Bu ya. Menjerit. Jadi alhamdulillah banget Ibu bertemu Koprumnas ya Bu ya. Di Emang masa udah pandemi. jalannya Allah ya Bu ya. Yes. Apalagi waktu itu saya tahu nih pemirsa nih, ceritanya Ibu tuh mau datang ke sini sempat nyasar ya Bu ya. Aduh, Ya Allah, ini sedih nih pemirsa. Saya waktu itu pas lagi sama ibu lagi ada acara seminar kita ya. Saya ikutan nangis loh pemirsa. Ternyata perjuangannya segitu banget untuk datang ke Koprumnas. suamiku biasa antar, cuman waktu itu nggak bisa antar, terus aku harus jalan sendiri sampai sama Bu Muli itu, sama aku WA, aku udah di Kampung Melayu nih, aku nggak tahu nih mau kemana gitu arahnya, suruh naik gokar ya, suruh naik gokar, nggak cukup uang aku Bu, ya sedih banget, pengen nangis. Saat itu aku bilang aku pengen peluk aja tuh orangnya, aku langsung dipesenin gokar. Aku merinding, so aku bilang, aku nyampe Kampung Melayu tanpa naik angkot gitu. Dari Kampung Melayu nggak naik angkot lagi, aku di orderin sama Bu Muli. Aku bilang, alhamdulillah, aku bilang subhanallah ya, jalan dari Allah, saya bilang rezeki itu ada. Nah di situ tekad aku adalah aku harus punya uang, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk hari ini ibarat kata nih wajib kayaknya punya uang itu karena banyak yang mau dibantu. Tergantung mindset kita kemana punya uangnya gitu. Betul Bu, betul. Jadi bukan untuk hari ini kita mau wajib, kalau kata saya ini mau banyak uang tuh, tapi ingat kita menggunakannya kemana gitu. Iya betul pemirsa. Gitu. Karena Rasulullah aja juga kaya ya Bu ya. Yes. Tapi beliau sederhana. Betul. Gitu. Tapi yang sering ditampilkan beliau miskin, padahal nggak kayak gitu ya pemirsa. Kalau kita belajar sejarah, aduh masya Allah Ibu. Sekarang Ibu memutuskan untuk hijrah gitu Bu ya. Dan juga sekarang Ibu juga ibaratnya sekarang sudah menjadi seorang developer loh pemirsa. Masya Allah. Karena di Koprumnas dibimbing nggak sih Bu untuk menjadi developer itu? Itu dia. Jadi dengan kita jadi cabang atau agen di Koprumnas ini,
nggak pandang bulu, nggak pakai latar belakang, apapun latar belakangnya selama kita ada niat dan mau di sini dibimbing, itu kerennya. Yang kita misalnya untuk dapetin ilmu developer itu butuh mesti sekolah dulu, satu kali seminar mahal ya. Iya. Butuh minimal 4.500.000, 6.500.000 untuk satu kali sesi aja. Di sini itu gratis. Mantap. Berapa sih Bu modalnya jadi cabang Bu? Kalau ngomongin modal, menurut saya itu sangat-sangat murah ya. Kenapa? Kalau ngomongin gini, 10 juta, saya mengeluarkan 10 juta. Di saat itu saya masuk ke Koprunas duitnya 20.000 ya. Terus kemudian saya harus 20.000, 50.000, terus kemudian saya harus ngambil unit 800.000, kemudian saya harus jadi cabang gitu atau agen gitu. Agen dulu ya, agen itu 3 juta, boro-boro mikirin ke sana ya. Boro-boro saya mikirin ke sana gitu ya. 800.000 aja dulu. Tahap pertama saya selesaikan. Abis itu 3 hari kemudian saya jadi agen. Saya agen dulu tuh. Setelah agen, saya harus jadi cabang. Nah, kenapa gitu kan? Posisi teraman itu cabang. Betul. Ya. Dengan modal 10 juta aja saya bisa dapetin rumah senilai 3 rumah. Nah, senilai 3 rumah dan saya bisa cicilan gratis. Saya punya rumah, nyicilnya gratis, terus saya bisa jajan. Jajannya bukan jajan-jajanan ya. Iya. Saya bisa punya uang. Nah, saya ambillah kesempatan itu, saya ambil peluang itu. Nah, ketika saya memutuskan untuk jadi cabang, masuklah ke grup cabang. Saya gaptek, Mbak Liza, saya tuh nggak ngerti yang namanya TikTok, saya nggak ngerti. Kalau suami bilang, aduh ya Allah, istriku kayak begitu aja, nggak ngerti. Bener. Iya bener gitu. Saya tuh cuman modalnya yakin sama berani dan mau belajar. Cuman itu modal saya. Saat itu saya nggak punya duit, saya juga bukan orang pintar, saya juga bukan orang yang berpengaruh, saya cuma punya pengalaman aja, pengalaman pahit. Pengalaman pahit, harus kehilangan rumah karena nggak bisa bayar, harus kehilangan kendaraan karena pandemi nggak bisa bayar gitu kan, usahanya stop, kerja udah enggak gitu, punya anak 2 sekolah, dan saya sama suami gimana caranya kita harus tetap survive hidup di kondisi apapun gitu. Sampailah di hari ini Mbak Liza, dan alhamdulillah ya teman-teman di Koprumnas itu ketika saya nggak tahu apa-apa itu bantu, bukan dicuekin. Saya ketemu Bu Vidi, saya ketemu Bu Susi, saya ketemu teman-teman yang lain, saya ketemu admin, itu dibantu, banyak kemudahan. Semuanya dibantu ya pemirsa, jadi nggak dilepas ya Bu ya. Sampai akhirnya kayaknya kalau misalnya orang tanya properti nih ya pemirsa sama Ibu, kayaknya semuanya Ibu tahu gitu, udah paham sekarang ya. Alhamdulillah ya Bu. Ngomong-ngomong Bu, udah closing berapa sih Bu? Kita panasin nih pemirsa nih. Alhamdulillah nih, dengan latar belakang saya yang nggak tahu properti, yang nggak tahu developer, yang nggak tahu ilmu marketing sama sekali gitu ya. Saya sampai hari ini sudah ada 17 konsumen saya dan 4 cabang. Masya Allah. Ibu gabungnya kapan sih Bu ke Koprumnas Bu? Saya gabung itu setelah cek dan recheck ya tentang legalitas, tentang jadi lokasi. Ibu mastiin semuanya tuh iya, Bu? Sampai ke Bu CEO, sampai ke Pak Dirut saya tanyakan. Modal saya cuma berani nanya doang. Saya bilang saya modalnya cuma berani nanya sama si yakin. Saya bertanya untuk meyakinkan diri saya. Ketika saya yakin saya lari, saya bilang gitu. Saat itu saya ngomong kayak gitu. Nah, alhamdulillah saya lari beneran gitu. Keadaan membuat saya lari gitu ya, dan emang alhamdulillahnya di sini saya butuh pembuktian. Gimana sih kalau benar-benar dapat komisi hari ini closing, hari ini juga dapat komisinya, saya langsung cairkan hari itu dan bener ya Bu, hitungan jam. Saya bilang kalau di luar sana banyak bilang Bu Rini atau Bu Puji mungkin udah banyak pengalaman. Enggak Bu, saya juga orang yang ditipu, saya juga orang yang hati-hati banget, saya orang yang harus survei, harus cari tahu dulu legalitasnya baru bisa memutuskan gitu. Kenapa? Saya udah orang yang sering banget kepercayaan dirinya tuh udah nggak ada gitu karena ditipu gitu. Saking mudahnya percaya sama orang lain gitu. Saking baiknya artinya pas ketemu Koprumnas itu saya udah hati-hati banget. Makanya ini tempat terakhir saya bilang. Kenapa? Saya harus cek gitu. Dan satu hal, bukan masalah saya punya uang atau punya rumahnya dulu ya. Saya membayangkan teman-teman saya 22 tahun nggak ketemu, teman SMA, terus teman SMK ya, terus teman lama yang sekian tahun nggak ketemu saya ambil unit bahkan jadi cabang, terus kemudian dia saya bayangkan dia nanti punya rumah memeluk saya gitu kan, itu dream sayanya. Kan teman saya datang, gue banyak tagihan, gue banyak cicilan, gue datang ke sini nggak punya duit, banyak utang, dikejar-kejar.
Tapi hari ini gue bebas dari itu semua dan gue punya rumah bismillah 3 lokasi. Lokasi 2 nih baru di Koperumnas, lokasi 1 saya akan bangun sendiri, uangnya dari saya jual rumah di Koperumnas. Aduh, Masya Allah pemirsa. Kalau mau tahu komisi saya, iya Bu, tunjukin dong Bu. Aduh, gak sabar nih. Boleh nggak Bu ditunjukin? Oh boleh ditunjukin. Iya. Jadi saya ngomong nih hari ini nggak ngomong doang ya gitu ya. Hari ke 1 bulan 3 minggu pasnya saya hitung, itu saya nerima 29.500.000. Tadi closing cabang lagi itu 7 juta, artinya dalam 1 bulan 3 minggu itu saya bisa mendapatkan lebih dari 30 juta. Mantep gak sih pemirsa? Yang tadinya saya nggak berpikir ya, saya cuma pengen punya rumah gratis aja. Modalnya cuma 10 juta. Mantap. Modal nekat juga sih, nekat ngambil keputusan Bu, ya. Nekat berani sama ngambil keputusan, akhirnya peluang itu Allah mudahkan, Allah lancarkan. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ini beneran peluang ya Bu ya, buat ibu-ibu di luaran sana yang mungkin sekarang lagi pusing Bu. Karena kondisi mencekik ya Bu ya, kita nggak bisa pungkiri yang tadinya ada jadi banyak yang tutup, restoran segala macam itu banyak banget Bu. Bukan ibu aja gitu ya Bu ya. Jadi apa nih Bu, Ibu ada nggak yang pengen disampaikan gitu ke para ibu-ibu di luaran sana yang mungkin sekarang masih pusing atau tidur-tiduran aja karena saking pusingnya Bu mau ngapain nggak ngerti gitu. Ada nggak sih Bu solusi yang bisa ditawarkan untuk Koperumnas? Banyak. Coba dong Bu sharing. Buat bunda-bunda, ayah yang di luar sana terkondisi dengan pandemi atau emang bingung mau ngapain, saran saya gabung aja di Koperumnas. Kenapa? Niat dulu aja sama yakin ya. Saya udah buktiin di sini ya. Alhamdulillah ketika saya mengambil keputusan dan ambil peluang itu, saya gerak cepet. Ya tetap di sini itu ya yakin dulu ya. Karena ketika kita yakin, orang yang kita ajak, orang yang kita sampaikan pesannya itu udah pasti sama kayak kita perilakunya. Karena gitu. auranya nyampe. Jadi kalau hari ini ibu atau bapak, saya banyak cicilan, saya banyak hutang, saya banyak tagihan, saya nggak punya uang, takut nggak bisa bayar. Saya belajar banyak nih sama Bu Pidi yang selalu ketemu di sini ya. Beliau bilang wajib deh ke Koperumnas. Kenapa? Kalau lu udah banyak duit, kalau bapak dan ibu, ayah dan bunda banyak duit di rumah sana, banyak rumah, gak usah deh datang ke Koperumnas gitu. Tapi ya ternyata kalau ibu udah banyak duit, datang ke Koperumnas pun bagus. Kenapa? Di sini kita bisa bantu MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Siapa aja di situ? Orang-orang yang nggak punya DP, orang-orang yang nggak punya gaji, orang-orang yang nggak punya penghasilan tetap. Nah di sini tuh bisa dibantu. Artinya kalau yang udah punya rumah bisa bantu banyak orang, kalau yang nggak punya duit, nggak punya rumah bisa punya rumah. Mangga ibu bapak datang aja ke kantor Koperumnas. Saran saya nggak usah banyak pikir-pikir, peluang itu datang tiba-tiba, hilangnya juga tiba-tiba. Kalau kita kelamaan mikir, kalau kita kebanyakan pertimbangan, Allah pun ya lu aja ragu. Bahasanya kayak gitu. Kamu aja nggak yakin, kamu aja ragu akan diri kamu. Gimana kamu mau meyakinkan orang lain? Gimana kamu mau keluar dari masalah-masalah kamu? Kayak gitu, Mbak Liza. Jadinya harus datang dulu ke Koperumnas. Iya. Karena ya tadi kenapa saya bilang orang Indonesia itu butuhnya bukti. Di kantor kita ini bukti lah lengkap. Saya udah buktiin itu. Betul. Bisa nggak sih Bu ke kantor ketemu ibu langsung? Kayaknya hati saya tersentuh nih ibu abis nonton ibu gitu. Mangga banget. Boleh japri, boleh datang ke kantor. Saya bantu semaksimal saya, semampu saya, sebisa saya. Ya nanti nomor telepon ibu juga ada di sini ya pemirsa ya. Nanti dimasukin. Bisa jam 12 malam boleh nggak Bu hubungin ibu? Mangga silakan. Cuman kalau nggak kejawab itu saya lagi merem. Jangan tersinggung. Mohon maaf ya. Ada waktu istirahatnya juga. Dan enaknya lagi ya bagi kita yang ibu-ibu harus ngerawat ibu, harus ngerawat orang tua, harus suami atau anak ya. Fleksibel waktunya. Kita bisa atur, kita bisa jadwalkan. Saya 19 tahun kerja terikat di sebuah rumah sakit. Saya memang orang tipe yang kalau kerja tuntas ya. Oh, Masya Allah. Kalau Pak Direktur bilang kerja tuntas. Kalau saya tuh nggak bisa nih kalau hari ini masalah harus selesai, harus selesai hari ini. Gitu. Jadi saya nggak mau nunda-nunda besok. Nah, Gitupun di Koperumnas kalau emang dia memutuskan ngambil rumah, saya jelasin sampai tuntas. Dia paham, tidak ada paksaan, tidak ada apa. Ketika dia paham, mah nggak ambil. Ketika nggak memutuskan pun mah nggak silakan. Iya. Lain next waktu dia ngubungin saya tetap baik kok. Saya bilang ya nggak apa-apa. Waktu itu baru
hidayahnya baru datang. Oh. Nggak apa-apa juga gitu. Jadi saya nggak bilang siapapun yang menghubungi saya hari ini dia memutuskan tidak ambil, saya hargai. Bisa jadi dia banyak pengeluaran, bisa jadi di sana dia nggak yakin, nggak ada masalah. Karena kalau nggak yakin juga saya nggak mau. Iya ya, Saya nggak mau. Benar, Saya benar, butuh benar. orang-orang yang yakin. Kenapa? Rumah itu bakal dia tempatin seumur hidup dia, Betul. ataupun akan dia kasih ke anaknya, ataupun misalnya nanti dia nggak suka dijual, uangnya dia akan pakai. Jadi bener-bener harus berkah. Bermanfaat ya pemirsa ya. Sekalipun anak muda yang ngambil itu luar biasa banget Bu ya, investasinya segala macem gitu ya. Benar. Ya Allah, pemirsa, jadi gitu ya pemirsa, kalau misalnya saat ini terjebak hutang dan lain-lain, emang ini insya Allah menjadi solusi. Tapi syaratnya tadi pemirsa harus yakin dulu. Makanya tadi harus ketemu sama Ibu Puji ya pemirsa ya, atau Ibu Rini ya. Suka-suka dia manggilnya apa? Ibu biasa dipanggilnya apa sih, Bu Rini atau Bu Puji? Kalau di rumah saya dipanggilnya Bu Rini, Oh, di Bu kerjaan Rini. dulu saya dipanggil Ibu Puji. Oh, Jadi boleh, gitu. saya suka nyebut nama saya itu Puji Rini. Gitu. Nama saya Puji Sulistiarini. Ah, Iya. ya jadi apa aja lah ya pemirsa Enggak. ya manggilnya, mangga ya, monggo ya. Silakan. Ya, Ibu, kalau misalnya di luaran sana Bu, ada yang ngomong, tapi kan saya mesti bayar kontrakan juga Bu. Terus saya juga masih anak, mungkin ya masih nyicil panci, nyicil kompor, nyicil kulkas Bu, atau yang lainnya gitu. Tapi saya nggak pengen Bu punya rumah. Itu gimana sih Bu untuk ibu-ibu nih Bu di luaran Saya sana? suruh ketemu sama saya. Justru karena dia masih ngontrak, justru karena dia Tapi masih kan punya cicilan, gaji suami saya nggak ini Bu, nggak tetap gitu. Nah, ada yang ngomong gitu tuh Bu, gimana? justru karena suaminya gitu. nggak punya gaji bahkan gitu loh. Gitu. Wajib. Oh, malah suaminya nggak ada Bahkan. gaji ketemu Ibu. Justru Oh. karena mereka nih, Mbak Liza, Iya. aku gini. Gimana? Beberapa waktu yang lalu Iya. keponakan kan ngambil dari sini, dari suami bilang dari Bekasi ada yang mau ngambil unit, tinggalnya di BSD. Oke. Ya, saya suruh samperin. Saya bilang sama keponakan, mohon maaf, kata kalau untuk nyamperin saya nggak bisa. Oh, jadi Tapi Ibu kalau jual yang- mahal nih. Bukan jual Oh, mahal. gitu. Apa tuh, Karena kenapa? kan kita, dia nggak butuh. Oh, Kalau saya bilang, oh iya, saya benar, lebih ke orang pemirsa. yang butuh. Benar, Seperti benar, saya, benar, karena benar. saya butuh rumah, saya Jadi butuh uang. datang ke sini apapun Iya. ya Bu kondisinya, sampai akhirnya dipesenin Yes. gokar ya. Betul. Oke. Karena saya butuh, saya cari kan. Betul, Di mana betul. tuh alamatnya, saya harus naik angkot sampai suami saya tuh dipasang apa namanya tuh? Apa, Map, Bu? biar Oh. saya tahu tuh posisi saya di mana, istrinya nyasar apa Masya enggak. Allah. Sampai kayak gitu loh. Saya bersyukur loh, saya bilang luar biasa, nggak semua orang suaminya begitu. Iya, benar. Nah, kalau saya sampai saya bilang Bu Muli tuh, saya dikasih tahu nih suami saya tuh saya di mana, karena dia tahu banget nih takut suaminya istrinya kelewatan Kenapa-napa jalan, dan takut lain-lain. istrinya ketiduran gitu. Gitu. Iya, karena sejak nikah itu saya sebelum nikah memang bukan orang yang tergantung. Tapi setelah nikah saya orang yang tergantung. Sama suami. Berubah ya. Nah, sama seperti halnya saya di Koprumnas. Mungkin dulu saya menghalalkan banyak cara supaya saya banyak uang yang menurut di luaran sana halal gitu ya. Ternyata nggak kayak gitu juga gitu. Nah, saya ngerasain berkahnya, saya benar-benar punya uang tuh di Koprumnas. Saldo saya, rekening saya pegang uang cash, itu vibrasinya beda, energinya beda gitu. Bahagianya beda, tenangnya beda gitu. Nah, Saya Masya bilang, Allah ya pemirsa ya. penampilan nggak perlu, yang penting duit. Betul. Duit ini bukan kita sombong banget, enggak, justru karena saya nggak pernah punya duit tadinya. Saya pernah gampang duit, kemudian nggak gampang, dan ketika saya sekarang mudah lagi, saya tata gitu loh. Saya tata, saya merasakan gimana nggak punya uang, gimana rasanya nggak makan susah gitu ya, gimana rasanya nggak punya rumah, tiap hari ditelepon, ditagih untuk bayar, itu saya ngerasain gitu. Nah, buat di luaran sana yang ngerasain yang saya rasakan, silakan datang ke kantor, mau ketemu saya langsung boleh, sama administrasi atau manajemen juga silakan, kita terbuka gitu ya. Terus kalau misalnya pengen banget tapi nggak yakin sama dirinya sendiri, silakan ketemu sama saya, karena saya bilang keyakinan itu akan ketemu lagi dengan orang yang yakin gitu. Orang nggak yakin dipertemukan sama orang yang yakin, itu biasa ketemu. Iya, jadi yakin, makin yakin Iya. pemirsa ya. Saya nggak tengok kanan tengok kiri lagi, saya nggak peduli. Ketika saya memutuskan yakin ya, itu yang namanya Koprumnas penipuan, yang namanya Koprumnas begini begitu. Banyak lah ya Bu. Tapi yang berita di saya, luaran sana. saya cari tahu. Ya. Saat itu saya cari tahu. Saya nggak mau ikut ngejelek-ngejelekin ke orang lain, tapi saya cari tahu dulu. Kenapa? Dan ternyata legalitas kita kuat. Jadi kalau seandainya ada yang ngomong hari ini Koprumnas penipuan, kita punya hukum, kita bisa balik tuntut dia gitu. Iya, tapi kita nggak pengen kayak gitu. Nggak pengen. Kita
nggak mau kayak gitu. Sebenarnya bisa diperkarakan ya, Bisa pemirsa. diperkarakan, Bisa banget. Tapi iya. kita milih untuk adem ayem lah. Itu keren ya. Karena kita ngapain ngurusin bangun aja Bu. Kita fokus bangun rumah, tahu-tahu udah jonggol udah jadi ya Bu ya. Itu kerennya Koperumnas Mbak. Tajur yang saya udah rasa. mau jadi juga. Masya Allah ya pemirsa ya. Iya. Cara jadi marketing di Koperumnas Bu, gimana sih Bu caranya? Gampang nggak sih Bu? Syaratnya mesti ada apa sih Bu? Nggak, atau gimana cara? KTP Manafas sama niat. Oh gitu. Iya. Nafas itu apa Bu? KTP itu orang Indonesia asli. Oh iya, Keren KTP, nggak ya, ya. gitu ya. Napas itu tidak ada batasan usia. Oh gitu maksudnya Temen- pemirsa. Kadang ada yang nanya begini, Mbak itu maksudnya napas apa? Gitu Iya. kan disangkanya singkatan Bu atau apa? Ternyata napas doang ya Bu ya. Napas itu artinya kita hidup, Oh, terus oke. tidak ada batasan usia. Selama kita hidup dan bernyawa, Iya. Koperumnas tuh yakin kita mampu bayar rumah. Iya. Ya, karena yang ngatur rezeki manusia itu Allah. Iya, Gitu. betul. Kamu. Itu keren kan? Gak ada di mana-mana saya bertemuin di sini. Kenapa Bu orang di luar sana mesti ngambil? Tadi saya dengar Ibu kan udah ngambil rumah, punten ya Bu ya, diungkit lagi. Terus diteleponin gitu ya Bu ya karena nggak sanggup bayar. Apa sih yang membuat Ibu ngerasa oh saya ngambil rumah di Koperumnas beda nih sama saya dulu ngambil rumah di tempat dulu? Iya. Apa Beda bedanya banget. Bu? Pertama Cerita. kita akadnya satu harga di awal, fair. Kita nggak ada yang namanya apa namanya? Gini ya, saya ceritain. Iya. Saya dulu ngambil konvensional 2014 dengan DP, terus kemudian 2 tahun kemudian rumah dibangun. Tahun ketiga saya nempatin, saya harus ngeluarin uang 20 juta untuk akad kredit. Itu juga masih dak-dikduk ya, slip gaji saya lolos apa enggak. Oh. Padahal waktu itu di posisi 8 jutaan ya gitu gajinya, gitu dibuatnya gitu ya. Karena nggak lolos gitu, itu pun deg-degan gitu. Saya udah ngeluarin DP aja deg-degan. Sampai akhirnya saya sama developer bilang, saya dibilangnya nyiapin duit 10 juta aja untuk akad kredit ya waktu itu gitu ya. Tapi tiba-tiba hari H-nya besok malamnya telepon 20 juta. Ya Mundur aja, Allah. nggak apa-apa deh saya hilang duit. Karena satu hari saya harus nyari 10 juta, 2014 saya nggak bisa, saya bilang. Iya, iya, Bu. Tapi untung developernya baik, sampai akhirnya saya dikasih pinjam, itu pun nyicil. Akad lah itu, saya tempatin rumah kan. Saya akad, waktu saya punya uang, itu saya percepat cicilan. Saya demennya itu sebenarnya mempercepat. Iya. Tapi nggak cepet juga. Oh gitu. Di tahun kelima pandemi, nggak punya income, nggak bisa bayar. Iya, iya. Sedihnya minta ampun gitu kan. Sedih banget gitu, ya Allah. Aduh, kayaknya saya memperjuangkan rumah ini udah kayak apa gitu ya. Jadi harapan untuk punya rumah nggak ada. Nah, ketika saya ngambil di Koperumnas, dikasih tahu dari awal, nggak pakai booking fee, nggak pakai DP, DP. akadnya dari awal Satu harga sampai lunas ya Bu. Saya waktu itu akadnya untuk Ciampea itu 211 juta ya. Iya. Sampai lunas, Ibu mau lunasin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tetap aja Bu harganya 211 juta. Menarik buat saya. Oh. Dan kalau Ibu misalnya bulan ini bayar, bulan besok Ibu nunggak, itu juga nggak kena denda dan nggak harus double di bulan berikutnya. Tetapi demi Allah ya Allah gitu, saya tidak pengen nunggak. Kalau bisa setahun kelar itu DP Iya. 40%. Selanjutnya kalau bisa tuh harga 211 juta dalam tahun kedua itu udah selesai. Amin, Allahumma Gitu, amin iya. kita doain ya pemirsa ya. Biar tenang ya Bu ya. Gitu. Aduh, Masya Allah. Jadi yang membedakan itu ya Bu ya. Kalau tadi Iya nih ya, banget. ini kesaksian ya Bu ya. Yes. Nggak dibuat-buat kan Bu? Aduh, cek aja kamu sama saya. Saya udah capek, saya nggak mau bersandiwara lagi. Iya ya Bu ya. Udah lelah. Tadi Ibu DP berapa Bu? 45 juta. 44 juta, Oh, tapi selesai di 44 65 juta. Oke, 44 juta ini udah ada DP ya pemirsa ya. Iya. Masih harus nunggu ya Bu ya. Harus nunggu. 2 tahun. Apa bedanya Ibu sama Koperumnas? Enak ngambil Koperumnas lah Bu. Ya, tapi kalau ada yang bilang nih, cicilan 800.000 udah ada rumahnya belum ya? Terus saya udah terima kunci nggak? Ya sekarang Yang saya kasih DP tahu 45 yang juta DP aja. 44 aja, Oh, yang saya harus 44. nunggu 2 tahun, tahun ketiga saya baru terima dan Iya, harus betul. akad kredit ngeluarin 20 lagi. 20 lagi aduh. Iya. Ya Dan itu Allah. dak-dikduk ya, bisa keluar apa enggak nih slip gaji saya? Dan kalau nggak bisa hilang Bu ulangnya. Iya. Aduh, sayang banget ya pemirsa ya. Dan kenapa saya dulu di ACC di konvensional Mbak Lisa? Iya, itu gimana? Saya bekerja 15 tahun di rumah sakit saat itu, karyawan. Oh, Dan rumah sakit itu dicap nggak akan bangkrut. Iya. Nah, kalau seandainya saya dikerja di PT mungkin bisa nggak di ACC juga. Jadi Gitu. ribet lah ya pemirsa Banget. syaratnya ya. Harus ada NPWP. Semua sudah lalui Mbak. Iya. Di sini cukup KTP mana pas Ibu datang cicilan pertama. Konsisten aja di 40% atau di tahun ketiga dengan cicilan yang flat 1.500.000, Ibu udah terima. Nggak ada di luar sana cicilan segitu, nggak ada tanpa Nggak DP. ada. Boleh dicek se-Indonesia Boleh. Raya ya Bu Saya ya. udah cek. Ya Allah. Tapi lokasi kita ada nggak sih Bu di luaran sana gitu?
Kita udah bahkan se-Indonesia ya, kita ada di 38 lokasi. Terus salah satunya adalah di Balikpapan. Di Balikpapan lagi pembangunan. Terus di Lampung ya, di Palangkaraya. Palangkaraya pemirsa. Sudah nempatin Jonggol. Salah satunya juga saya ngambil ya yang oper ya. Oh iya, Masya Allah. Saya ngambil tempat di situ. Survei pertama niatnya itu pengen ngebuktiin mana sih tempatnya gitu, padahal udah jalan, udah closing tuh ya. Wah, sampai di situ jatuh cinta tiba-tiba. Sama Jonggol. Aduh, saya bilang, sampai suami itu bilang gini, aduh Umi, katanya sampai ini bagus banget. Gitu. Iya. Ini bagus banget gitu. Mau maju mundur kan ngambil. Betul. Punya duit cuman saat itu 25 juta doang. Terus mau ngambil rumah DP 63, pakai komisi bayarnya bisa. Pakai komisi. Itu beneran pakai komisi, Bu? Beneran pakai komisi. Saya udah buktiin. Cicilan yang di Ciampea pun saya udah pakai komisi. Komisi ya, ngeluarin 800.000 aja. Sama 10 juta dan udah balik kemana-mana. Ayo, mantap. Udah balik kemana-mana. Pemirsa mau nggak sih kayak ibu ini? Saya dari tadi udah kayaknya yang nonton di luar sana udah kayak besok saya ketemu sama Ibu Puji gitu ya. Aduh, Masya Allah. Jadi langsung aja deh Bu ketemu ibu ya pokoknya ya. Nggak usah banyak-banyak ini gimana. Pokoknya langsung ketemu ibu ya Bu ya. Ibu Rini atau Ibu Puji gitu ya. Ada nggak sih Bu setiap hari di kantor? Nah, itu dia kenapa saya dibilang cepet ya. Saya itu mau closing, mau gak closing, ada tamu nggak ada tamu, saya ngantor aja. Aduh, mantap. Nah, saya bilang kenapa? Pertama, saya belajar karena di sini tuh saya mungkin satu modal saya itulah tahan malu ya. Saya nanya aja, nggak ngerti saya nanya, dan alhamdulillah teman-teman tuh malah bimbing care gitu ya, keluarga nggak dicuekin ya, gitu. Nah, terus saya datang ke kantor itu hanya untuk dengerin materi, belajar dari situ. Terus banyak pertanyaan konsumen ya. Di awal itu saya di minggu pertama itu memang saya sering datang ke kantor, sampai hari ini pun saya demen banget datang ke kantor gitu. Ya, sampai udah makanya terkenal banget pemirsa di sini. Mindset ya, saya ubah mindset. Saya bilang kalau kata Bu Endah mah mindset cabang, mindset bayar cicilannya gratis, pakai komisi. Nah, mindset itulah yang saya tanamkan di diri saya. Nah, buat anak-anak muda seluruh Indonesia selama dia punya KTP, anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun Anda di luar sana, latar belakang apapun, manfaatkan. Kita orang Indonesia. Ini fasilitas buat kita orang Indonesia. Kalau saya mengambilnya peluang ya. Peluang buat orang Indonesia yang sulit mendapatkan income. Kalau kita mau, kalau kita sungguh-sungguh, bismillah ada jalan. Nah, ini udah ada nih saya pasti bilang. Ya pemirsa ya, alhamdulillah juga ini gedung udah punya kita sendiri loh Bu ya. Jadi kalau misalnya marketing lain gitu Bu di luaran sana, mohon maaf ya pemirsa, marketing galerinya biasanya ngontrak ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa, mereka kabur dengan mudahnya. Susah dihubungin, susah ditelepon, susah dicari. Di sini kalau ada kesulitan justru kita samperin. Gimana sulitnya? Nggak bisa bayar cicilan. Ayo kita gimana caranya supaya bayar cicilan. Dikasih kemudahan ya Bu ya, dikasih solusi. Jadi makanya kenapa selalu bilang jangan takut apapun pekerjaan Bapak Ibu yang lagi nonton ini nih ya, atau anak muda yang lagi nonton ini, mau pekerjaannya cuma ojol ya Bu ya. Kuli bangunan pun ada yang ngambil rumah di kita Bu. Marbot masjid yang ibaratnya notabene-nya nggak punya slip gaji nggak sih Bu? Penghasilannya nggak tetap ya, apalagi kuli bangunan gitu ya, kadang ada kadang enggak, tapi mereka bismillah pemirsa ikhtiar, karena yang namanya rumah kebutuhan pokok ya nggak sih Bu, semuanya butuh rumah. Dan ini bisnis yang menjanjikan nggak sih Bu? Kalau kita berbicara tentang bisnis menjanjikan ya Bu ya, sangat menjanjikan. Kemarin kan kita baru habis acara tuh ya, training sama Pak Direktur training ya. Ternyata memang bisnis yang sangat menjanjikan itu adalah di properti. Betul, developer. Nah, saya ambil ilmunya bener ya. Saya juga ngerasain baru bulan pertama aja, udah segitu omset. Bukan utang yang saya dapat ya, bukan kegayaan, bukan utang. Dan satu hal lagi ya, jangan pernah remehkan, rendahkan MBR. Betul, siapa pemirsa. Bisa jadi mereka lah yang lancar bayar. Saya bilang kalau ada yang datang ke saya, dia nggak punya gaji tapi pengen punya rumah, dia nggak punya kerjaan tapi pengen punya rumah, saya samperin dia. Ketimbang orang yang punya DP, maaf nih, dia kerjaannya tetap, punya gaji, punya status, punya jabatan, mau dia beli 10 unit, 5 unit belum tentu saya samperin. Kenapa tapi Bu? Nilai ibadah yang saya bilang, ketenangan batin. Jadi ketika kita membuat orang lain yang tadi nggak punya harapan punya rumah, nggak punya harapan punya uang, bisa punya rumah dan punya uang melalui Koprumnas, itu kebanggaan batinnya luar biasa. Ketenangan batin yang luar biasa yang saya dapatkan, Mbak Lisa. Ya Allah. Jadi Ibu lebih nyari yang seperti itu Bu? Lebih nyari yang kayak dibanding yang punya DP? Iya.
nggak laku berarti pemirsa yang punya DP sama Bu Rini, nggak gitu juga ya pemirsa. Nggak gitu juga. Tapi nanti tetap bisa dibantu karena di sini juga ada program bisa langsung punya rumahnya, Bu. Yes. Ya nggak sih? Di luaran sana kan mesti nunggu dulu 2 tahun. Kita kalau udah ada berapa persen, Bu? 30% ya, Bu ya? 30%, 30% untuk yang flat, 40% untuk yang suka-suka. Nah, jadi kita jangan fokus lama ya, enggak, itu semua Bisa, tergantung kita. ya, Kita Bu, ya. percepat, di sini tuh fleksibel banget. Iya, Ya. kan kata orang-orang lama nunggu rumahnya di Koperumnas 3 tahun nunggunya, Bu, katanya kelamaan. Padahal kalau misalnya kita mau bisa cepet ya, Bu ya. Cepat. Contohnya kayak Ibu tadi ngambil unit yang udah Iya, ready ya, Bu ya, di Jonggol ya. Iya, kalau punya Nah. uang kan tinggal ambil gampang. Ketawa aja Ibu. Gitu ya. Ah. Ketawa aja kita udah bisa nempatin rumahnya pemirsa ya tadi. Betul. Udah gitu juga di kita IMB-nya sudah harus ready dulu ya, Bu ya. Nah. Baru kita bangun. Jadi semuanya udah sangat-sangat jelas ya, Bu ya. Ya, jadi perizinan itu, Alhamdulillah. perizinan dan legalitas itu nyawanya Koperumnas. Nah, itu kalimat yang paling keren buat saya. Nyawanya. Nyawanya gitu ya. Iya. Karena memang jarang loh orang memperhatikan kenapa direktur kita, CEO kita, Oh iya, kantor kita itu nggak mau kita udah nempatin enak-enak dibongkar karena IMB-nya nggak ada gitu loh. Tapi kalau orang berpikiran nih, kenapa sih harus 3 tahun baru nempatin gitu ya? Bapak, Ibu, saya pelajarin ya, saya ngikutin gitu ya. Iya, Ternyata iya. memang sulit banget nulis perizinan itu. 2 tahun Betul, kelar betul, itu betul. termasuk orang yang berpengalaman dan betul. akui lah gitu Iya. kredibilitasnya gitu Betul, loh. betul. Bukan sembarangan. Kalau kita nggak tahu, kenapa sih harus 3 tahun nunggu, lama banget, saya kan kontrak begini-begini. Nah, coba Ibu deh, Ibu terjun ke properti, Iya. pelajari ilmu developer. Oh, ternyata itu paling singkat. Iya, gitu. 2 tahun itu udah paling Masya Allah pemirsa, karena kita langsung diasuh sama Pak Aris Wirya ya, Iya. Bapak Ibu ya, sudah berpengalaman puluhan tahun di developer ya, juga sudah mendirikan Apersi dan Apernas. Kalau yang hari ini nonton orang developer nih kenal lah sama Pak Aris, Iya. pasti kenal karena beliau foundernya ya waktu itu. Masya Allah ya pemirsa ya. Jadi insya Allah di sini merupakan jawaban dari doa-doa Bapak Ibu mungkin ya, insya Allah ya, yang pengen punya rumah karena mungkin capek jadi kontraktor ya, Bu ya. Capek nggak sih, Bu, pindah-pindah mulu jadi kontraktor? Capek banget. Deg-degan tiap hari. Iya, deg-degan tiap bulan ya, Bu ya. Besok ada ya buat bayar besok, ada nggak ya? Gitu ya pemirsa ya. Kalau kita sekarang kita bangun ya, ibaratnya kita nyicil dikit-dikit untuk rumah kita sendiri, untuk Iya. ketenangan di masa tua ya, Bu. Indah banget tuh kalimatnya. Ya nggak sih, Bu? Kita hidup nggak hari ini aja, Iya, Mbak. betul. Kalau hari ini bapak, ibu, emas, om, tante, kakek, abang, teteh gitu ya, hari ini bilangnya saya kerja di Jakarta, kok rumahnya adanya di Jonggol, kok rumahnya adanya di Oh iya, Tajur, tuh kok suka rumahnya begitu tuh, adanya suka di begitu. Kerawang, kok rumahnya, emang mau selamanya Mbak kerja? Betul. Terus emang kalau udah lunas nggak bisa dijual di Koperumnas, itu belum lunas aja bisa dijual loh. iya. Nah, dibantu lagi. Saya Bisa udah rasain, bisa saya dioper lihat. ya, Bu ya? Saya tipe orang yang mengamati. Ah. Mengamati. Kenapa? Saya belajar dari perjalanan ya. Iya. Wah, apa sih? Kenapa sih sampai dari 1996 terus kemudian 2017 sampai puncaknya hari ini ya Koperumnas kan terus. Dan saya ketemu di enaknya, Mbak. Saya ketemu di enaknya gitu ya. Iya, pemirsa Masa saya ya. mau ngambil? Iya, Nah, bener. Karena kita udah lalui itu masa-masa ya namanya kita, alhamdulillah ya pemirsa ya, semua pembangunan tanpa dana bank sama sekali. Makanya banyak yang nggak seneng ya, Bu, karena kita gembor-gembor nih non riba gitu. Emang benar pemirsa, kita nggak ada pinjam dana bank sama sekali, makanya di sini nyicilnya nyaman. Coba kalau kita lewat bank, Bu. Tadi kayak Ibu ya, mesti ada DP, mesti karyawan tetap, Dakdikduk. ya, Bu ya. Dakdikduk juga kan ya. Nah, enaknya di Koperumnas seperti itu. Ini kita kalau yang udah sering nonton podcastnya ya pemirsa ya, kita selalu ngomong enak, padahal juga dulu Koperumnas nggak enaknya banyak. Kita dulu sempat di ruangan ruko yang cuman 1 petak gitu ya, 1 kotak. Di demo pernah pemirsa, tapi alhamdulillah mungkin karena berkahnya kita nih, Bu, menghindari dari riba, Allah kasih ini gedung, kita kasih belinya cash ya, puluhan miliar, alhamdulillah. Kita sekarang udah nggak ngontrak-ngontrak lagi gitu ya pemirsa. Dan sekarang makin banyak orang-orang yang terbantu, alhamdulillah. Salah satunya insya Allah Bu Rini, Bu ya, Bu Puji, nah Bu Rini Puji ya, Puji Rini. Ya, terus juga insya Allah ibu-ibu yang lagi nonton hari ini ya, juga ikut insya Allah menjadi Ibu Puji Rini selanjutnya. Mau nggak sih? Yuk, semangat. Jangan diem aja. Kenapa? Suami, anak itu kunci berhasilnya ada di istri atau ada di ibunya. Jadi kalau Iya. seandainya kita kuat, kitanya semangat, suami, anak kita, keluarga kita ikut semangat.
Aduh, Masya Allah. Jadi harus semangat terus ya Bu ya? Semangat. Pantang mundur Selagi hidup, Mbak. selagi hidup. Aduh, Manfaatkan. Masya Allah. Gunakan diri selagi hidup, karena kalau udah meninggal kita nggak bisa ngapa-ngapain, percuma. Iya, insya Allah ini juga jadi amal jariahnya Ibu ya Bu Amin, ya. ya Allah. Karena nanti lewat Ibu, insya Allah banyak ibu-ibu di luar sana yang mau jadi cabang ya nggak sih pemirsa, mau langsung jadi cabang kan? Saya yakin ini yang nonton langsung jadi cabang ya. Mau jadi cabang, mau bahagiain keluarganya juga, mau punya rumah, insya Allah Ibu Rini bantu ya Bu ya. Amin ya Allah. Amin, Allahumma amin pemirsa ya. Nanti kita akan haru-harunya pasti pas setelah terima kunci ya. Bantu doa juga biar Kopernas makin Allah kuatkan ya Bu Merinding. ya. Aduh, Masya Allah. Merinding saya. Ya bener loh Bu. Saya udah ngerasain pas ngasih kunci gitu ya sama orang-orang Jonggol, itu luar biasa. Padahal saya nggak kenal mereka gitu ya. Dan kebayang ya, teman-teman itu teman Sedihnya kita, luar saudara biasa. kita, Iya, keluarga betul, kita betul, betul. gitu yang tadinya nggak ada harapan. Nggak harapan, Ya Allah. kayaknya saya udah tua Bu, kayaknya saya udah nggak bisa punya rumah gitu ya, berarti udah kepala 3 lah gitu, kayaknya udahlah Bu gitu, biar nanti aja gitu. Padahal enggak ya Bu ya, insya Allah di Kopernas ada Insya Allah. jalannya. Aduh, Masya Dibantu. Allah. Ibu closing statement biar makin panas Bu, liatin Bu. Saya aja Komisinya. gaptek nih, cuma nulis status aja Iya, iya, di iya. FB kayak di apa kayak itu yang japri banyak banget. Oh iya, saya dengar handphonenya sampai ngeheng loh pemirsa. ini saya waktu itu kan pakai Samsung. Oh iya, oh sekarang Tapi udah baru nih handphonenya. nggak perlu merek katanya waktu Iya. itu, yang Oh, penting gitu. RAM-nya 8. Betul. Nah, tapi setelah saya bilang saya punya uang nih, saya waktu itu WA Bu Putri, saya punya uang nih tapi buat bayar utang. Sementara saya di Kopernas kalau mau sukses itu harus pakai RAM 8. Betul. Gitu ya. Karena Beli kita basic handphone, e-commerce ya. Beli handphone, nanti handphonenya pakai buat jualan, bayar utang dari situ. Kebukti nurut. Kebukti. Bener, saya waktu itu nurut. Nah, sekarang saya disuruh pakai iPhone. Iya pemirsa, di Bismillah. sini kalau nggak iPhone nih pemirsa yang nggak iPhone nggak bisa lewat ya Bu ya, karena Sebentar lagi saya pakai. Oh, wih, mantap. Karena di sini juga agent cabang juga banyak rewardnya ya Bu ya. Iya. Kita lagi ada reward iPhone juga. Nah, Iya. pokoknya menarik banget lah ya pemirsa. Tapi di sini bukan MLM sekali lagi ya pemirsa ya, karena tadi ya Bu putus nggak sih Bu komisinya? Putus. Ya. Yang kerja, yang dapat duit, yang nggak kerja, Nggak tidur dapat di duit. rumah, yang nggak dapat duit. Kerjanya cuma ngapa dibimbing, cuma pasang-pasang posting doang. Iya, karena kita tadi udah basicnya e-commerce. Mau ngeliat cicilan segala macam udah ada di aplikasi ya. Jadi mau di luar negeri, mau di ujung beruk juga bisa Ibu daftar di Kopernas, nggak ada alasan ya Bu ya. Masya Allah, Ibu langsung Bu kasih lihat Bu itunya. Apanya? Masih saya. Tapi udah banyak yang diambil nih pemirsa, buktinya udah ganti handphone ya Bu ya. Iya. Udah ngambil rumah yang take over ya Bu ya di Jonggol. Terus udah apa lagi Bu di Kopernas? Aduh, ada banyak deh. Alhamdulillah ya pemirsa ya. Ini sisa komisi nih baru ya Oh, kelihatan. gitu. Tapi nanti akan masuk lagi nih. Iya. Belum ke pending Oh, tuh. tadi Ibu baru juga Baru closing narik ya cash Bu ya? juga, Oh, baru closing juga, terus kemarin narik pantas cash. mukanya berbinar-binar ya Bu ya. Udah pindah ke apa? KTM. Iya, komisi gitu ya. Mantap ya pemirsa ya, alhamdulillah ya. Insya Allah akan ada Ibu Pujirini selanjutnya ya di Kopernas ini. Kita sama-sama ya pemirsa ya membahagiakan keluarga ya Bu ya, dan juga membahagiakan keluarga-keluarga lain di luaran sana. Ibu langsung Bu. Ibu kita ngomong dari hati ke hati nih ya. Pokoknya buat yang di luaran sana ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen ngambil rumah di Kopernas, kalau nggak ada actionnya nggak bakalan bisa ya Bu ya. Contohnya Ibu tadi, udah ibaratnya ongkosnya juga kurang buat kesini pemirsa, tapi nyampe aja ya Bu ya. Niatnya yang harus dikuatkan ya pemirsa ya. Pokoknya udah deh pemirsa, nggak usah banyak-banyak ini lagi ya, langsung datang ke kantor. Insya Allah PPKM juga bentar lagi udah mau buka ya Bu ya. Besok Iya. nggak diperpanjang juga. Saya tidak pernah berpikir PPKM itu jadi penghambat buat saya, Mbak. Jadi Iya. saya selalu berpikir karena banyak gini. yang ngomong gitu Bu, saya Iya. PPKM Mbak. Nah, itu kan gitu. alasan kan? Alasan, Nah, betul. di sini itu kita kalau mau mencapai apa yang kita mau, apapun jangan dijadikan alasan Betul. gitu. Nah, buktinya saya bisa lolos. Iya, Saya bisa betul. lolos. Saya itu apa ya? Saya apa ya, melalui tahapan-tahapan yang dari Ciganjur, dari Depok, yang emang melalui titik-titik yang nggak bisa apa ditutup gitu ya. Iya. Tapi karena memang saya niatnya datang ke sini mau baik, saya yakin diperjalankan sama Allah gitu. Apapun kondisi saya hari ini sampai di hari ini, apapun yang terjadi dengan saya yakin itu atas kehendak
izin dari Allah. Iya. Dan saya meyakini jalan itu baik buat saya. Masya. Nah, ketika saya meyakini, ternyata saya lolos. Saya bawa identitas dari Koprumnas, dari Iya. Koprumnas juga saya minta Iya, kita fasilitasi fasilitas. semuanya. Nah, itu luar biasa supportnya gitu ya. Dan alhamdulillah sejak PPKM itu saya closing bertubi-tubi. Mantap gak sih pemirsa? PPKM bukan alangan ya Bu ya. Udah deh pokoknya langsung datang ke Koprumnas pemirsa. Saya sarankan langsung datang sama Ibu Pujiri ini, ketemu. Nanti nomor teleponnya sekali lagi nih ya, kita taruh di sini nomor teleponnya, langsung dihubungi, cerita-cerita mau curhat, nangis, bombay boleh ya Bu ya, ditemani insya Allah ya. Oke pemirsa, kita sudah ketemu nih Ibu Pujiri ini, sudah dapat banyak hikmah dari beliau. Pokoknya intinya niat yang pertama ya, yang kedua langsung lakukan ya. Kalau nggak do or die. Ya nggak sih Bu? Betul. Lakukan atau mati, karena itu aja Bu pilihannya sekarang di zaman seperti ini. Karena kita nggak ada yang tahu nih pemirsa, corona sampai kapan, dibatasi sampai kapan, kita nggak ada yang paham ya. Insya Allah ini menjadi peluang ya pemirsa ya. Jangan lupa untuk di like videonya ya. Terima kasih juga nih ya Bu Pujiri ini udah datang ke Koprumnas, setiap hari udah menjadi bagian keluarga kita. Alhamdulillah. Ya senang juga dengan semangat Ibu gitu ya. Insya Allah membawa aura positif bagi sekeliling Ibu ya. Amin, Allahumma amin pemirsa ya. Kita akan undang insya Allah ya selanjutnya para narasumber yang kece-kece pastinya di Koprumnas ini dengan latar belakangnya Masya Allah ya pemirsa. Insya Allah kita sama-sama di sini niatnya hijrah, mau bantu orang ya nggak sih Bu? Ya pokoknya jangan lupa untuk di like video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan juga dibunyiin ya notifikasinya biar setiap kita upload ya kisah-kisah yang luar biasa keren itu teman-teman dapat ya infonya. Iya, Masya Allah. Ibu terima kasih sudah mau datang ke sini, sudah mau berbagi. Kita akan jumpa lagi pemirsa ya di podcast selanjutnya. Ibu kita tos dulu dong Bu. Sukses terus Koprumnas. Oke, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.